Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja S yang akan memberikan tutorial modul kelima yang tentang parametrik kita. Jadi kali ini saya akan membacakan soal dulu lalu mengerjakan ujian karena soal ini banyak dan untuk menghemat waktu jadi saya akan melakukan lebih lagi. Yang nomor satu itu sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam satu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi tingkat acak ke 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, dan pelatihan mentoring. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas tiap karyawan dicatat dengan taraf signifikasi 0,5 dan uji apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Ini untuk peningkatan produktivitasnya. Lalu untuk nomor 2-nya, dengan satu penelitian mengenai pola penggunaan lift di gedung perkantoran, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah urutan penggunaan lift oleh karyawan pria dan wanita bersifat angka atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 14 pengguna pertama pada pagi hari dengan tingkat kepercayaan 95%. Tentukan apakah urutan penggunaan lift dapat dianggap acak atau tidak acak. Ini untuk penggunaan itu. Terus yang ketiganya, suatu penelitian dilakukan untuk memberikan nilai kemampuan komunikasi mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus dan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi kampus. Skor kemampuan komunikasi diukur secara skor 1 sampai 100 dengan taraf signifikasi 5%. Segitiga, apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi di antara kedua kelompok mahasiswa tersebut? Untuk sebenarnya mahasiswa mengikuti dan tidak mengikuti. Terus yang keempatnya, dua perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Penelitian dilakukan terhadap kelompok karyawan yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikasi 0,05. Lakukanlah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Lalu yang nomor 5-nya, perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur dengan skala 1 sampai 10. Pengukuran dilakukan 10 kali karyawan yang sama, itu sebelum sistem diterapkan, lalu setelah 1 bulan dan setelah 3 bulan dengan taraf signifikasi 0,05. Tentukanlah apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Yang nomor 6, sampel terdiri dari 12 karyawan yang mengikuti program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan operasional. Nilai keterampilan karyawan diukur program pelatihan dan setelah latihan. Berdasarkan data berikut, apakah program pelatihan kerja efektif meningkatkan keterampilan karyawan? Selain di nomor 7-nya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat motivasi siswa SMA. Penelitian dilibatkan 270 siswa dengan pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan petani. Dengan motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, dilakukanlah uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi dengan motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Ini untuk referensinya. Nah, untuk pengerjaan soal kali ini kita menggunakan software yaitu Monitor juga Studio.
pertama jangan dulu di balik FTD. Mulai di FTD itu kita menggunakan uji vokal awalnya dengan memasukkan data similar 12 dan juga 10. Tadi ada kesalahan. Kita akan memperoleh nomor 4 ya. Nomor 4 itu kita menggunakan mood media test untuk menginput datanya. Kita memasukkan coding untuk seminar, workshop, dan juga mentoring. Dan untuk buat cara itu kita bebas untuk menentukan data itu di kematian dan ini itu skor kepuasan. Untuk warna ini bebas, jika kita warna biru biru, misalnya merah ya red, kita gantikan ke sesuai warna. Lalu kita minta RFA i IDM memori untuk misal model mood ya, dan kita langsung menguji mood median. Nah, untuk hasilnya itu di sini keluar untuk X suara itu 10,179, untuk data itu 2, dan p value nya itu 0,001. Kita ini untuk membuat dashboard. Nah, untuk dashboardnya untuk sebenarnya itu tinggi, yaitu dapat lebih, dan workshop itu 35 dan mentoring itu 30. Nah, kita lanjut di nomor 5 ya. Nomor 5 nya itu kita menggunakan uji quickman. Kita sama kurang lebih sama untuk menginputnya, menginput beritanya, terus untuk model percayaannya menggunakan quickman langsung aja. Untuk hasilnya sudah keluar, itu P-square itu 20, DF 2, dan P-value itu 4,54. Untuk uji grup optionnya itu sama, tinggal kita datanya. Terus untuk modelnya kita hanya berganti welcome data test yang kita pair itu turun. Nah, ini untuk hasilnya udah keluar. Untuk ini itu 1,5, big value nya itu 0,0036. Lalu di nomor terakhir ini kita menggunakan uji siswa untuk menginput datanya, kurang lebih kita menambahkan saja. Nah, untuk ini sama, ya tinggal menggunakan aja langsung. Untuk hasilnya itu expert, yaitu 7,81, dan juga DSP itu 4, dan value-nya itu 0,59. Kita nanti ke indikator. Untuk indikatornya sama ya. Jadi kita hanya menginput tabelnya ke bagian sheet 1 sampai ke sheet 7. Lalu kita menggunakan metode di statistik. Jadi untuk ini hasilnya kita hanya menyamakan untuk ini hasilnya untuk value itu 14,33 dan 14,48, dan detailnya itu 0,02. Ini untuk nomor 2 nya Ramses. Untuk observasinya itu 10, expectnya itu 8, dan value-nya itu 0,26. Untuk yang metrik di nomor 3 itu adalah 15 100 154. Ini untuk nomor 4 ya. Untuk hasilnya ada 2, Cisperaya 10,18, dan di value-nya itu 0,00. 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 0
fragmentasinya itu 2,2, G-square 20, dan P-value itu 0,00. Ini 0 ini karena 0 banyak ya, jadi untuk desimalnya itu hanya cukup sampai 3 tuh. Dan sama itu untuk hasilnya itu 12 untuk 4%, dan statistiknya itu 76,50, dan bimbingannya itu 0,604. Dan nomor lahir ini untuk disparitasnya itu 7,820, dan biasanya 4, dan bimbingannya itu 0,98. Untuk live ratio nya itu 7,791, untuk level 4, dan bimbingannya itu 0,1 sekian persen.